teman-teman di luar sana yang mungkin pengen ikut pageant, satu pesan dari aku, teman-teman harus siap dulu. Ibaratnya pageant itu medan perang, maka teman-teman harus perkaya diri dulu dengan senjata perang yang banyak sehingga teman-teman gak mati di tengah jalan gitu, ibaratnya analoginya seperti itu. Dan menurut aku, untuk teman-teman yang mau ikut pageant, percayalah kalau ajang pemilihan kecantikan itu, atau baik pria maupun wanita ya, itu sebenarnya bukan hanya tentang masalah fisik belaka loh, tapi dibalik itu ajang ini bisa menjadi batu loncatan teman-teman ke karir yang jauh lebih luas lagi. Jadi jangan jadikan Putri Indonesia atau Putri apapun itu, Miss apapun itu, Mister apapun itu sebagai tujuan akhir teman-teman, tapi jadikanlah ajang tersebut untuk batu loncatan teman-teman ke cita-cita teman-teman yang jauh lebih tinggi lagi. Gini, setelah itu kan MGI yang di Indonesia tuh kan ganti national director 2 kali. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Ini dia masih ada berhubungan sama mereka nggak, apa disuruh ngasih sesuatu atau ngasih wejangan karena apa gitu? Karena ini yang gak? banyak dipertanyakan sama PL-PL ya. Mbak Dia datang nggak sih ke Grammy? Iya, datang nggak sih? Ngobrol nggak sih sama mereka? Kenal nggak sih sama yang kepilih kayak gitu-gitu? Fun fact-nya adalah aku udah tahu mereka akan ganti license bahkan pas aku di Vietnam. Saat itu juga? Jadi aku tahu bahwa memang tidak ada perpanjangan kontrak antara YPI dengan Miss Grand, karena memang waktu itu aku nggak bisa ceritain panjang lebar, tapi memang hubungannya kurang baik dan memang nampaknya itu adalah akhir dari kerjasama antara YPI dan Miss Grand, dan nampaknya itu juga yang menghentikan langkahku sampai 10 besar. Itu asumsiku ya, aku nggak tahu kalau memang ternyata memang bukan itu, cuma asumsiku kalau disambung-sambungin kok nyambung gitu. Nah, setelah pergantian Natdir, aku memang tidak dilibatkan dalam hal apapun, baik itu di Natdir pertama maupun di Natdir kedua. Tapi hubunganku sama Natdir pertama dan Natdir kedua itu juga baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Cuma aku pribadi pun memilih untuk tidak ikut-ikutan atau tidak ikut campur terkait dengan pemilihan Miss Grand yang baru. Karena udah cukup, aku juga nggak mau menuai kontroversi, takutnya nanti juga ada pihak-pihak yang tersinggung atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Atau malah bahkan kayak nunggangin gitu ya, dia ini terus disangkut pautin. Nah, segala macam aku malas. Jadi kayak ya udahlah, aku lebih baik netral aja. Tetap berhubungan baik sama dua-duanya, Natdir pertama dan Natdir yang sekarang, tapi aku tidak terlalu banyak, bahkan tidak berkecimpung sama sekali. Kenal sama orang-orangnya? Kalau sama penang ya? Aku cuma ketemu Nadia Purwoko sekali, itu pun nggak pakai update, nggak pakai ya nggak dikomunikasi ya. Aku hanya memang ngobrol aja sama Nadia, aku kasih tips-tips ke Nadia bagaimana ke Miss Grand itu ada hal-hal yang mestinya bisa dulu aku lakukan tapi nggak aku lakukan, dan aku kasih tahu ke Nadia supaya Nadia bisa ngelakuin. Terus hanya sekali aja itu, habis itu udah nggak pernah ketemu lagi, tapi masih follow-followan Instagram juga, jadinya aku rasa masih baik sih sampai dengan sekarang. Tapi setelah Nadia, aku memang sudah tidak cawe-cawe. Karena emang persisnya setelahnya dia ya si Nadia Purwoko. Yes, betul. Tapi kalau dari merekanya sendiri ada yang sempat ngubungin Dea gitu nggak? Nggak ada juga. Kayak Charlene gitu? Enggak, jadi aku juga nggak mau itu campur. Tapi kalau aku ditanya, aku pasti akan jawab. Cuma ketika memang aku nggak ditanya, ya udah. Ya istilahnya lebih membatasi kali ya. Ketika mereka melangkahin. Benar-benar. Kecuali dari mereka sendiri yang ada keinginan untuk bertanya atau istilahnya menimba ilmu ke dia, barulah pasti aku mau kok. Oke. Karena sharing is caring. Betul. Sharing is caring. Baiklah. Itulah yang jadi pertanyaan buat PL akhirnya terjawab juga kan. Rata-rata banyak nanyain ketika ada sampai kemarin itu masih ada yang nanya. Nah, barusan banget selesai juga kan ini. Masih ada yang nanya, padahal udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun aja, aku heran. Udah terjawab semuanya. Saking penasaran nih mereka. PL kan biasanya kepo-kepo nih. Iya. Nah, udah dijawab langsung sama Dea di sini. Terus nih Dek, kasih pertanyaan lagi aku. PI Jateng. Sekarang ini kan maju nih dari PI Jateng maju ke internasional nih, si Jihan. Betul. Sempet ada ngobrol sama Jihan nggak sih Dek? Atau hubungannya dengan Jihan itu seperti apa? Aku terakhir aku
aku tuh selalu hampir punya hubungan yang baik sama penerusku, penerus. Tapi maksudnya yang setelahnya dia itu ya. aku hampir selalu punya hubungan yang baik, mulai dari Kidung, terus Tiwi juga sempat ketemu gitu ya. Nah untuk Jihan memang aku sebelumnya nggak kenal secara personal, tapi akhirnya kita juga sempat ngobrol-ngobrol pada saat udah mulai masuk karantina. Kita udah ngobrol di situ, aku tanya Jihan gimana, target Jihan apa, aku ngobrol karena aku kan jadi MC terus ya. Kalau lagi pemilihan itu kok kayak jadi MC terus gitu, panggilan gitu ya, nggak apa-apa. Ada kesempatan buat aku ngobrol kan. Nah kebetulan tiga-tiganya ini tuh aku kenal, kayak Ayuma, aku udah kenal dari Artika Wulandari, satu batch ya. Ayusa aku juga udah kenal karena teman kita ternyata circle-nya juga satu pergaulan, satu circle. Terus Jihan aku ternyata sempat ada di satu casting film yang sama-sama Jihan sebelum Putri Indonesia-nya Jihan, tapi setelah Putri Indonesia aku gitu. Kita pernah ada di satu studio yang bareng dan itu kita nggak ngobrol sih, tapi setelah ketemu ya kita akhirnya kamu jadi nggak ngambil film itu, jadinya ngobrol oh iya mbak kamu ya gitu. Tapi alhamdulillah hubungannya baik-baik aja dan aku pun masih diminta untuk ngasih kelas ketiga-tiganya ya dan public speaking ini. Ya moga-moga Jateng bisa membawa prestasi. Amin. Ini kita sudah rindu akan crown pertama nih, ya kan? Jihan udah hampir dapat. Untuk nextnya kita harus bisa dapat lagi dong. Jateng Pride. Jateng Gayeng. Jateng Gayeng. Besok jadi Jateng on top. Agak gimana kak bahasanya itu kak? Apa ya? Enggak apa-apa. Kita support Jateng on top. Siapa tahu tahun depan dapat keran Putri Indonesia lagi ya kan. Nah ini Dek, sebelum kita bikin sesi ini kita udah bikin ini apa ya? Open question. Open question. PL yang ada di seluruh Indonesia yang mau bertanya sama Dea boleh lewat Instagram. Ini udah kami kumpulkan nih jadi. Karena aku tuh udah gak pernah jawabin pertanyaan pageant lagi. Tentang pageant. Mau aku live, mau aku Enggak. komen-komen di DM ataupun di komen, aku tuh nggak pernah jawabin lagi. Bukan karena nggak mau, tapi kayak udah masanya. cukup. Tapi ya kebetulan ini sih deh yang kebanyakan nanya di aku tuh malah bener-bener di luar dari pageant. Iya, Gak ini. apa-apa. Jadi ada beberapa yang masuk ke question box ini, dia tanya tentang psikologi. Iya, kebanyakan kayak gitu loh. Iya. Tapi untuk kali ini kita lebih memilih untuk memilih pertanyaan yang lebih berhubungan dengan pageant ya. Boleh. Karena juga judulnya pageant podcast. Yes. Dan aku juga jarang bahas, udah Betul. gak pernah bahas pageant. Udah nyaris nggak pernah ya Dek ya. Jadi teman-teman buat yang nggak dibacakan pertanyaannya, kami minta maaf dulu dan jangan sedih. Bukan karena kita nggak mau baca, tapi memang kita pilih yang lebih berhubungan dengan pageant dan mungkin ini belum teman-teman pernah tahu jawaban dari Dea tuh seperti apa gitu loh. Boleh. Mas? Mungkin dari Kak Sani dulu mungkin. Boleh. Ada dia yang bertanya, dia ada kepikiran nggak sih bikin beauty camp gitu? Dari siapa Kak itu yang tanya Kak? Coba dari siapa? Tahu nggak? Nih ada sih. Enggak, karena itu udah aku rangkum. Oh, udah gitu. Di insert aja ya akunnya, nanti ditulis pas di-upload kan ada tuh. Boleh. Kalau kepikiran atau nggak bikin beauty camp, sebenarnya aku nggak kepikiran. Aku kayaknya nggak akan bikin beauty camp. Tapi aku pribadi lebih ke pengen bikin kayak sekolah training lebih ke public speaking. Secara kepribadian, secara general, nggak hanya per pageantan aja. Itu ini sih rencana ke depan ya. Tapi juga semoga bisa dilaksanakan. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Pasha Mustafa. Boleh. Menurut Mbak D, keunikan The Bunaken sama batch yang lainnya apa? Karena secinta itu si Pasha ini sama The Bunaken gitu deh. Nggak usah kamu Pasha, aku juga cinta banget. Kita tuh satu-satunya yang berempat. Kita satu-satunya yang berempat yang kumpul dan bertugas empat-empatnya secara bersamaan. Yang bikin unik itu pastinya hubungan kita berempat itu ya emang kayak adik kakak aja. Kita berantem juga, cuma yang tahu tuh kita doang, dapuran kita doang, nggak pernah kita umbar di sosial media. Kita baiknya kan gitu. Konsumsi pribadi. Ini konsumsi ya pribadi, kan? nggak kita umbar, jadinya kita berempat tuh seakur dan sekompak itu sampai sekarang
kemarin nikahannya Kevin kita datang, nikahan Kak Bunga kita datang, besok Sun nikahan aku mereka datang, nikahan Nina juga kita pasti akan datang. Maksudnya kita nggak mau berteman hanya sebatas sampai ajang Putri Indonesia aja selesai terus kelar selesai, gitu ya. kita nggak pengen, tapi kita pengennya sampai sampai Selamanya, ya. mungkin anak-anak kita nanti juga bisa berteman, siapa tahu gitu. Nah, ini nyambung nih soal anak nih deh. Kalau Apaan? kebetulan dia ngomong anak Kebetulan nih. makanya. Ini aku tuh nggak di briefing pertanyaan ini. Sobat. Nah, ini juga Sengaja, pertanyaan kejutan. sengaja. Kejutan, Dek. Nah, ini dari Piki_Dut. Piki. Piki Dut. Kalau nanti punya anak, pengen nggak anaknya jadi putri Indonesia? Pengen. Verdi daerah Elanang. Mel pageant tuh ya. Aku jadi gini, aku tuh udah sempet ngobrol ya sama pasanganku. Kalau misalnya anaknya perempuan, aku pengen anakku ikut Putri Indonesia. Sedangkan kalau anakku laki-laki, aku pengen anakku jadi pemain bola. Oke. Request dari pasangan sih. Pasangan, Udah kalau ya. cewek Putri Indonesia, kalau cowok jadi pemain Main bola. bola. Bunga Jelita Samsir Alam atau Iya bener ya. Nah, kalau misalnya aku sekarang ditanya, ditodong pertanyaan itu, kalau nanti punya anak pengen, ketika anaknya perempuan pengen nggak disuruh ikut Putri Indonesia? Ya deep down pengen lah ya. Pengen. Cuma balik lagi seperti Anaknya kayak anakku gimana mau nanti? nggak Ah. gitu. Karena adikku aja nggak mau. Iya. Udah didorong aja tetap nggak Betul. mau. Oh iya. Nah, ini mumpung nih ya, tadi kan dia udah bahas ada sedikit nyinggung pasangan Ya. kan. Ada pertanyaan dari Gilang VJ nih. Gilang VJ. Ya. Apakah pernah menetapkan sebuah standar pasangan setelah mengikuti ajang internasional? Mampus, Gilang kepo banget. Jadi ini yang lucu, aku tidak pernah merubah standarku atas pasangan. Cuma harus diakui ketika kita sebagai perempuan sudah mulai kayak berprestasi, terus Yeah. juga habis itu kerjaannya banyak. Itu bukan aku yang menaikkan standar, tapi kayak laki-laki itu pada minder. Dan akhirnya mundur teratur. Gitu. Jadi bukan aku yang naikin standar, tapi ya. sama-sama aja segitu. Cuma banyak laki-laki sebelumnya itu minder dan akhirnya mundur teratur. Dan berbalik arah Dan ya. berbalik arah, kayak aku mau pacaran sama orang biasa aja deh. Ya udah, gitu kan nggak bisa dipaksakan. Tapi basically aku nggak merubah standar, atau jangan juga putri yang udah punya pacar terus diputusin karena masuk ajang internasional, juga jangan ya. Kalau emang cinta ya jalanin aja gitu. Jahat gitu. Zahara. Oke, mungkin ini terakhir ya Kak, apa Kak Sani ada Pertanyaan lagi? Masih ada banyak sih. Coy. Dua Oke, terakhir. dua terakhir ya kalau Oke, gitu baik. ya. Nih, ini tentang Miss Grand juga nih. Nah, oke. Menurut Kak Dea, gimana dengan aura karisma sebagai perwakilan Miss Grand Indonesia, Tahun ini. Miss Grand International, wakil dari Indonesia yang terbaru nih? Gimana Kak? Menurut Kak Dea, ini dari Amuhtar. R-nya ada 3. Amuhtar. Menter R-nya berapa? Biasanya aku suka gitu tuh. Iya. Preskon. Kalau aura, terkait dengan aura, aku nggak kenal aura secara personal. Aku juga nggak follow-followan di Instagram juga nggak. Tapi aku pun kan mengikuti beberapa akun-akun pageant yang update soal aura. Otomatis aku tahu lah aura seperti apa. Aku waktu ngelihat Miss Grand 5 itu, sapa-sapa Kak Igun sekalian kalau nonton, aku ngelihat Miss Grand 5, terus waktu mereka terakhir foto bikini yang warna-warni itu di kolam renang, aku sama pasangan aku tuh ngeliat-liat, ini nih Miss Grand yang baru, aku ngomong gitu kan, kayaknya dia deh yang menang. Dan itu adalah aura yang aku Tunjuk. ini tuh pasti dia yang menang. Aku mikir gitu karena aku ngerasa aura ini memang Miss Grand material banget, dari segi looknya, dari segi behaviornya, maksudnya gesturnya. Ya, kalau behavior aku nggak tahu, tapi kayak gesturnya dia gitu tuh MGI banget. Terus aku mikir ini dia nih pasti yang menang gitu. Dan waktu saat diumumin ternyata memang aura. Jadi aku merasa mungkin ini adalah pilihan yang tepat buat Kak Igun milih aura untuk jadi Miss Grand 2020, Miss Grand Indonesia 2020. Chance-nya menurut dia nanti gimana? Aura? Besar sih kalau menurut aku ya, karena aura udah, kalau menurut aku aura ready package untuk berangkat ke Miss Grand. Miss Grand itu nggak perlu teman-teman pinter banget, tapi jangan bodoh banget juga. Tapi pinter banget dalam artian teman-teman tuh justru bukan terfokus pada
beda sama Miss Inter. Kalau Miss Internasional kan ada debat, ada apa. Kalau Miss Grand teman-teman harus pintar, udah jelas, udah pasti. Tapi yang diutamakan adalah showbiznya, kayak yang diutamakan tuh show-nya. Dan Aura tuh menurut aku paket yang udah cukup lengkap ketika memang kompetisinya adalah Miss Grand Internasional. Udah sesuai berarti dengan ajang yang diikutin ya Mas? Iya gitu. Oke. The last one, Kak The last Sani. one. Oke, ada pertanyaan nih dari Indri Hanhan. Hai. Tips dari Kak Dea, how to maintain her mental health, especially to keep it creative. Oke. Gimana cara aku bisa menjaga kewarasanku, mental healthku? Apalagi dengan keadaan kayak gini pula ini ya. Iya, Tetap dan kreatif. bisa tetap kreatif. Ini mungkin agak di luar pageant sedikit, cuma berkaitan dengan mental health itu isu aku tuh justru pada saat aku di Putri Indonesia ya, bulian tuh setiap hari kan. Itu tuh awalnya pasti bikin ngedrop, tapi lama-lama aku udah baal. Dan aku beruntung orang yang baal gitu, tapi ada loh orang-orang di luar sana yang ngedown setelah itu. Nah, gimana cara aku supaya tetap menjaga kesehatan mentalku pada saat itu adalah aku punya support system. Aku punya teman-teman yang kiranya mendukung aku. Terus aku juga punya keluarga yang mendukung aku juga ya. Terus aku orangnya karena tahu aku gampang kepikiran, jadi aku yang nggak ngebukain komen, terus itu aja, nggak bisa jadi baper, udah tahu dibully malah dibacain satu-satu gitu makin ya, gitu, kan. makin nyut-nyutan tuh Pak. Nangis. Makin nangis. Nah, aku tipe orang yang begitu. Itu salah satu upaya aku untuk menjaga kesehatan mentalku. Nah, kalau dikaitkan dengan masa pandemi sekarang, siapa sih yang nggak terganggu kesehatan mentalnya? Dalam artian kesehatan mental itu bukan hanya kita jadi orang gila gitu, enggak ya. Tapi ketika kita sudah merasakan satu emosi itu berlebihan, contohnya kita khawatir banget, panik, sedih, yang berkepanjangan, yaitu relatable banget sama COVID sekarang gitu. Cuma aku sih kemarin di minggu pertama PSBB Jakarta, aku nggak bisa kemana-mana. Yang job aku 8-nya cancel itu, aku sedih dan jujur merasa mulai nggak nyaman, kayak ada something wrong di dalam hatiku deh. Aku merasa nggak nyaman, kenapa? Karena ternyata oh ya wajar aja kita semua dihadapkan pada hal yang nggak pasti. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku dipaksa untuk jadi kreatif, karena ketika aku nggak kreatif, ketika aku nggak ulet, dapurku nggak ngepul gitu loh, stuck. Jadi aku mau nggak mau mesti muter otak. Oh ternyata di tengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang, ketika kita berani untuk muter otak, ketika kita berani untuk mencari peluang, itu tuh bakalannya ada aja. Jadi kayak peluang tuh akan selalu ada untuk kita yang mau berjuang lah, ibaratnya kayak gitu. Muter otak sekreatif mungkin, mulai dari bikin live belajar tipis-tipis. Di awal emang nggak ada uangnya, tapi sekarang makin lama brand tuh minta dibikinin belajar tipis-tipis, brand minta dibikinin live bareng dan yang lain-lain. Itu bisa muncul karena situasi kepepet, gitu, the power of kepepet. Di situ ada peluang, di situ ada uang. Iya. Dan peluang hanya datang kepada orang-orang yang mau berjuang. Kuat hari ini. Wah, seru nih udah ngobrol sama Dea. Gimana ceritanya dari awal dia ikut duta wisata sampai akhirnya tadi cerita intrik-intrik di belakang pageant internasionalnya Dea. Untuk kali ini kita ada satu games buat Dea yang akan dipandu Pramuka. yang nanti akan dibawakan oleh Kak Sani. Jadi gamesnya itu rapid fire question. Jadi gini deh. Apa tuh? Gimana? Kami akan beri satu kalimat atau satu kata kalimat panjangan, satu atau dua kata yang mungkin berhubungan atau tidak berhubungan dengan Dea. Apa yang ada di pikiran Dea ketika mendengar kata itu langsung jawab. Spontan. Oke. Jadi kayak gini, sama Kirana ya. Contoh. Lampu. Mati. Lampu mati. Jangan dulu. Oke. Jadi kayak gitu, oke? Apa yang pertama kali terlintas? Jawab. Siap? Sani, take over. Siap, Dea? Siap. Oke. 1. Borobudur kuning. Mahkota. Masih cinta sepertinya. Cinta. Selanjutnya, nasi goreng. Padang. Lapar kayaknya, dia lapar ya. Padang Poncol. Itu nggak enak gitu. Ya udah deh, habis ini ya. Habis ini ya kita kesana cus. Oke, selanjutnya Ungaran. Tahu bakso.
Emang terkenal banget Oke, ya. oke. Selanjutnya new normal. Seret. Aduh. Selanjutnya Putri Indonesia. Perdamaian. Iya. Aduh, Next ya, takut salah ngomong. kuliah. Berhenti. Berhenti. Oke. Nggak ikut-ikut, kita nggak ikut-ikut. Iya, karena aku memutuskan udah nggak lanjutin kuliah S2 aku Ya. di waktu dekat. Oke. Tapi tetap Insya Allah, tapi bukan bukan sekarang prioritasku. kan. Baiklah. Berarti bukan berhenti tapi terhenti. Terhenti. Nah. Iya. Whatever. Selanjutnya menikah. Segera. Alasannya itu. Segera. Oke. Selanjutnya pageant lovers. Wah, mikirnya panjang banget. Jawab. Mikirnya panjang banget. Apa ya? Aku tuh Apa, yuk? mikir yang mewakili gitu loh. Jadi aku mikir apa? Ya? Sakti. Wah. Yes. Jadi kalau misalnya bisa berpengaruh positif tuh mereka bisa banget. Banget. Tapi kalau misalnya bikin down bisa banget. Bisa banget Wah, juga. juga bener-bener. Tinggal mau mereka jadi yang mana ya, Dek ya itu ya. Padahal aku pikir ya ketika nanya pageant lover dia tuh jawab Niki Hutomo gitu. Niki Hutomo. Siapa itu? Oke, Dea, terakhir ya Dea. Terakhir. Dea itu Ambisius. Oh, Oke, karena kita udah sampai di games, berarti ya Ya. Ngobrol sebelumnya Ngobrolnya untuk sementara kita cukup dulu akhiri. ya. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak akan ngundang dia lagi ke depannya. Siapa Siapa tahu tahu. ada waktu Betul. kita bisa lanjut. Cocok jadwalnya. Nah, iya. Dek, terakhir nih Dek, pesan buat teman-teman entah pageant lovers, entah teman-teman yang mau ikut pageant atau siapapun, dia mau ngomong apa buat mereka? Kalau menurut aku untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen ikut pageant, satu pesan dari aku, teman-teman harus siap dulu. Ibaratnya pageant itu medan perang, maka teman-teman harus perkaya diri dulu dengan senjata perang yang banyak sehingga teman-teman gak mati di tengah jalan gitu. Ibaratnya analoginya seperti itu. Dan menurut aku untuk teman-teman yang mau ikut pageant, percayalah kalau ajang pemilihan kecantikan itu atau baik pria maupun wanita ya, itu sebenarnya bukan hanya tentang masalah fisik belaka loh, tapi di balik itu ajang ini bisa menjadi batu loncatan teman-teman ke karir yang jauh lebih luas lagi. Jadi jangan jadikan Putri Indonesia atau Putri apapun itu, Miss apapun itu, Mister apapun itu sebagai tujuan akhir teman-teman, tapi jadikanlah ajang tersebut untuk batu loncatan teman-teman ke cita-cita teman-teman yang jauh lebih tinggi lagi. Gitu. Ya. Thank you Pesan dari Dek. Dea ya. Dan Itu pesan-pesan dari dia untuk teman-teman yang pengen coba terjun ke dunia join pageant. ke Yes. dunia pageant ya. Karena dunia pageant itu hanya bukan sekedar ikut mewakili daerah, selesai, udah beres. Iya. Tapi ada satu proses di dalamnya, ada suatu perjuangan di dalamnya. Perjuangan. Bentukan diri. Nah, Ada karakter, sesuatu nanti setelah Nah. mengikuti. Yes, itu yang lebih penting sih. 1 tahun menjabat, Seumur hidup. selamanya menginspirasi. Kecuali tahun ini kali ya, 2 tahun menjabat. Bener, 2 periode. Ada yang kalah, ada yang lebih anu. Mbak Alia 4 tahun menjabat. 4 tahun menjabat. Nah, selamanya menginspirasi. Selamanya Halo Mbak Alia. Oke, kita udah sampai bener-bener di ujung acara. Kita udah selesai ngobrol tentang pageant bersama Bener. Dea Gusti Rizkita, Miss Grand Indonesia. Makasih ya Dea ya. Makasih ya. Mas Bu. Ani. Ya, dan Buat teman-teman di rumah jangan lupa di new normal ini kita harus tetap pakai masker, kita tetap harus jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Kalau nggak perlu banget keluar rumah, stay at home is di rumah better. aja. Yes. Dan jangan lupa ya di subscribe,
like, komen. Kalau mau ada yang komen apa, minta bintang tamunya siapa. Kalau kami boleh bisa mengusahakan, diusulkan. kalau kami bisa mengusahakan, bakalan kami usahakan. Ya, gitu, komen di teman-teman. bawah ya. Yes. Oke, karena pageant itu untuk dinikmati, No drama. No fake. And keep being you. Dadah!